Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di podcast Inspirasi Pelayanan Publik. Apa kabar semua, sahabat Mido, sahabat imigrasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Adam Setiawan dapat menemani Anda dalam episode kali ini. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu transformasi pengelolaan dan penyajian data informasi keimigrasian untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terintegrasi tentunya. Di era seperti sekarang ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan pelayanan yang ramah, tetapi juga cepat, transparan, dan berbasis data. Oleh karena itu, kita akan berdiskusi langsung bersama para pemangku kepentingan yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Baik, kita sambut saja narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ada Ibu Ika selaku Kepala Kantor Imigrasi Mamuju. Selamat datang Bu Ika. Kemudian ada Pak Dipo selaku Kepala Seksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Mamuju. Kemudian ada Pak Rizky selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Mamuju. Kemudian ada Pak Ronggo selaku analis staf di seksi teknologi informasi, dan ada Pak Fajar dari masyarakat. Bagaimana sih kondisi pengelolaan data keimigrasian pada kantor imigrasi Mamuju saat ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pelayanan yang ada di kantor imigrasi Mamuju sudah bagus, cuman terkait data itu belum terintegrasi, sehingga apabila kami membutuhkan data itu masih lambat. Jadi butuh waktu yang harusnya bisa segera diberikan dan bisa digunakan, tapi karena belum terintegrasi jadi masih ada kendala. Jadi terkait dengan pelayanan penyajian data di kantor imigrasi Mamuju, menurut Bu Ika itu masih lambat, sehingga sangat menyulitkan misalnya kebutuhan pimpinan ketika rapat misalnya, dan itu menjadi permasalahan di kantor imigrasi Mamuju. Depannya nih Bu, harapan ke depan seperti apa untuk permasalahan pengelolaan data ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Harapan kami sebagai pimpinan yang ada di kantor imigrasi Mamuju, data-data yang ada di kantor imigrasi sebisa mungkin terintegrasi dan sudah bisa diakses dengan cepat, sehingga data apapun yang kita butuhkan dan data apapun yang dibutuhkan masyarakat bisa kita berikan secara cepat dan transparan. Mungkin itu, Pak Adam. Baik, terima kasih Bu Ika atas penjelasannya, sangat menarik perbincangan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa diberikan aplaus dulu untuk Bu Ika. Baik, kita menuju ke narasumber kedua, ada Pak Dipo. Pak Dipo, terkait dengan pelayanan paspor nih. Pelayanan paspor merupakan pelayanan yang paling banyak berhubungan dengan masyarakat. Apa tantangan yang Bapak hadapi dalam penyajian dan pelayanan kepada masyarakat saat ini, Pak? Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pak Adam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai Kepala Seksi Dokumen Perjalanan atau dalam hal ini pelayanan paspor, banyak sekali Pak tantangan selama kita melayani masyarakat, khususnya di bidang dokumen perjalanan atau paspor. Secara sistem pelayanan, karena sudah diintegrasikan dari Direktorat Jenderal Imigrasi melalui SIMKIM, sudah berjalan sangat baik Pak. Hanya tentu dalam prakteknya di lapangan ada beberapa kendala yang kita hadapi. Saya rasa beberapa kantor imigrasi juga mengalami hal yang sama Pak, terkait penyajian data Pak. Jadi memang ada kesulitan
kesulitan di kami untuk menyajikan data, terutama permohonan paspor terdahulu, Pak. Ya kan, misalnya untuk pemohon yang paspornya hilang, kemudian rusak, kemudian hilang, agak kesulitan Pak kami ketika mencari data-data pemohon paspor yang terdahulu, Pak. Jadi harapan kami ke depannya ada langkah-langkah supaya kita bisa memperbaiki data-data paspor yang terdahulu, Pak. Itu saja. Terima kasih, Pak Adam. Siap, terima kasih Pak Dipo. Nah, terkait dengan permasalahan yang tadi Pak Dipo sampaikan itu, jika sistem ini sudah terintegrasi dengan baik di kantor imigrasi Mamuju, kira-kira manfaat apa yang bisa dirasakan Pak Dipo ke depannya terkait dengan pelayanan di dokumen perjalanan? Manfaat kepada kita manfaat kepada kita, kemudian manfaat terhadap masyarakat. Tentunya banyak, Pak. Jadi kalau bagi kita seperti tadi disampaikan oleh Bu Kepala Kantor, ketika kita menyajikan data akan lebih mudah ketika pimpinan membutuhkan data, baik itu pelayanan paspor maupun izin tinggal bagi warga negara asing yang tinggal di wilayah kerja kantor imigrasi Mamuju. Kemudian bagi masyarakat tentunya akan sangat mudah, Pak, masyarakat untuk lebih cepat mengakses data yang tentunya data yang dapat di-share kepada masyarakat. Itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Dipo atas penjelasannya. Sangat menarik pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Mungkin kita berikan aplaus dulu untuk Pak Dipo. Kemudian kita beralih ke narasumber berikutnya, ada Pak Rizky. Nah, ini terkait dengan penegakan hukum nih, Pak Rizky. Terkait dengan tugas dan fungsi Pak Rizky selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan terkait dengan pengelolaan data ini, Pak. Nah, ini kan ada kaitannya dengan data warga negara asing. Menurut Pak Haris Reski, bagaimana pentingnya data pengawasan orang asing ini di kantor imigrasi Mamuju? Oh ya, terima kasih Pak Adam atas kesempatannya. Jadi data-data orang asing memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi ada hal-hal juga yang harus kita perhatikan, bahwa ada data-data yang dikecualikan yang harus dipublish kepada masyarakat. Jadi kita merujuk pada surat edaran dari Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa data-data yang dikecualikan itu misalnya data nama, nomor paspor, tempat tanggal lahir, itulah adalah data-data yang konfidensial atau yang sangat rahasia, dan jika dipublish itu sangat berbahaya juga. Dengan terpublishnya data-data itu ke masyarakat, integritas dari negara kita juga jadi cukup dipertanyakan nantinya, karena data warga negara asing ini sangat sensitif dan imbasnya juga kepada hubungan diplomatik kepada negara yang berkaitan nantinya. Jadi mungkin untuk data-data yang disampaikan nanti memang ada data-data yang harus kita sampaikan hanya global, atau misalnya hanya jumlah atau bahkan warga negaranya saja. Jadi itu yang harus kita sampaikan. Itu. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih Pak Rizky. Kemudian terkait dengan penegakan hukum sendiri, apakah ada pengaruhnya terkait dengan penegakan hukum? Terkait misalnya dari seksi intelijen dan penindakan ketika turun lapangan, seperti itu. Apakah ini sangat membantu? Apakah inovasi ini sangat membantu di dalam seksi Pak Haris Reski terkait dengan data integritas ini, terintegrasi ini? Ya, terima kasih, bahwa memang kami memang membutuhkan data-data yang terintegrasi. Misalnya ada pengaduan dari masyarakat terkait, misalnya ada warga negara asing yang melakukan hal-hal yang di luar ketentuan atau melanggar aturan, kita bisa merespon dengan cepat dan berkoordinasi dengan rekan-rekan yang tergabung dalam tim pengawasan orang asing yang berada di wilayah kerja kami.
Sehingga dengan adanya informasi yang atau data-data yang terintegrasi, kita bisa melakukan hal yang cepat, sehingga mengantisipasi hal-hal yang bisa melebar kemana-mana. Jadi kami sangat berharap bahwa terintegrasinya data-data ini sangat memudahkan kami dalam melakukan proses pengawasan orang asing di lapangan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Baik, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Aris Reski terkait dengan bagaimana sih dari seksi intelijen dan penindakan dalam penggunaan data-data yang nantinya akan terintegrasi dalam hal melakukan fungsinya sebagai tugasnya sebagai intelijen dan penindakan. Jadi di imigrasi sendiri mungkin para narsum bahwa di imigrasi bukan hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memberikan terkait dengan penegakan hukum keimigrasian. Baik, kita lanjut saja ke narasumber selanjutnya. Di sini sudah hadir ada Pak Ronggo, ya. Pak Ronggo merupakan staf yang ada di Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Nanti kita akan meminta tanggapannya terkait dengan inovasi layanan ini, terintegrasinya data informasi keimigrasian. Baik, Pak Ronggo sebagai staf di Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian yang sehari-hari mengolah data, apa kendala yang sering terjadi dan dihadapi di Seksi Teknologi Informasi dalam pengelolaan data? Baik, terima kasih Pak Dan. Kalau boleh saya jawab jujur, di level kami sebagai staf, memang pengelolaan data di kantor imigrasi ini masih dilakukan melalui beberapa aplikasi dan dokumen terpisah. Jadi jika sewaktu-waktu kita membutuhkan dokumen yang segera, kita harus mengambilnya dari aplikasi atau dokumen-dokumen yang terpisah. Karena itu saya di level staff menambahkan adanya suatu sistem yang memudahkan pencarian, pengelolaan data, dan otomatisasi dalam pelaporan data, agar kedepannya kerja kami di level staff ini lebih efisien dan tidak menghabiskan waktu untuk semacam copy paste secara manual melalui aplikasi lainnya. Mungkin itu Pak. Oke, Pak Ronggo. Nah, kalau nanti ada sistem pengelolaan dan penyajian data keimigrasian yang sudah terintegrasi, apa harapan dan manfaat yang bisa Bapak rasakan nantinya ke depan? Baik, seperti yang sudah saya sampaikan, yang pasti kerja dari kami di level staff akan lebih efisien, tidak memerlukan banyak waktu untuk dalam pencarian data ataupun pengelolaan data. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Ronggo. Kemudian di samping para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dari instansi, kami juga menghadirkan narasumber yang langsung dari masyarakat, dan kita akan mendengarkan langsung keluhan maupun harapan dari masyarakat terkait dengan inovasi layanan ini. Dan sudah hadir di studio ada Pak Fajar. Selamat datang Pak Fajar. Terima kasih Pak Dan. Berikan aplaus dulu buat Pak Fajar. Baik Pak Fajar, sebagai masyarakat nih atau pengguna layanan, bagaimana pengalaman Bapak selama ini terkait dengan pelayanan keimigrasian yang Bapak pernah rasakan? Terima kasih kepada Pak Adam untuk pada kesempatan kali ini kami sebagai masyarakat diundang di acara ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya mengapresiasi khususnya dari kantor imigrasi Mamuju, pengalaman waktu menggunakan layanan di kantor imigrasi Mamuju. Saya akui secara kualitas sudah luar biasa. Data informasi sudah ada dan tersedia, kami sebagai masyarakat bisa mengakses. Cuman kadang kita sebagai masyarakat masih mengeluhkan, yaitu kadang lamanya waktu
layanan, sehingga kita yang mempunyai kesibukan lain itu harus meluangkan waktu, jadi harus menjadwalkan waktu tersendiri, seperti itu Pak Adam. Baik, jadi menurut Pak Fajar, pelayanan di kantor imigrasi sebenarnya sudah cukup baik, seperti itu. Cuman ada beberapa hal yang mungkin terkait dengan penyajian informasi kepada masyarakat itu masih lambat dan kurang, Pak Fajar ya, seperti itu. Nah, kami ada inovasi layanan yang sudah disampaikan tadi dari Kepala Seksi Doklan, Kepala Seksi Intelijen, kemudian ada dari Pak Ronggo sebagai staf di Seksi Teknologi Informasi. Ke depan ini akan ada layanan atau sistem yang akan mengintegrasikan semua data layanan keimigrasian menjadi satu platform. Nah, harapan Pak Fajar ke depan dengan hadirnya layanan inovasi layanan ini apa Pak Fajar? Terima kasih Bapak Adam. Tadi juga sudah disampaikan Bapak Adam bahwa ternyata kantor imigrasi juga akan menyiapkan cara-cara atau langkah untuk menangani peningkatan layanan itu. Kami sebagai masyarakat dengan tadi keluhan yang mungkin waktu yang lama dalam hal pelayanan mengakses informasinya, mudah-mudahan dengan peningkatan dan kemudahan layanan akses informasi berbasis digital dan transparan, kami sebagai masyarakat tidak perlu lagi membutuhkan waktu atau menjadikan waktu tertentu untuk mengakses informasi tersebut. Ibarat gampangnya seperti ini, kami dari rumah sambil tiduran saja atau mungkin sambil aktivitas lain, kita bisa mengakses dari HP kita. Seperti itu Pak Adam. Baik, luar biasa para narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, kita bisa berikan aplaus dulu untuk narasumber kita. Baik para hadirin dan pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, dari diskusi kita pada hari ini kita memperoleh satu benang merah bahwa seluruh pihak-pihak, pimpinan, pejabat struktural, staf maupun masyarakat memiliki harapan yang sama, yaitu hadirnya sistem pengelolaan dan penyajian data informasi keimigrasian yang terintegrasi, cepat, akurat, dan tentunya mudah diakses. Semoga inovasi pengelolaan data dan penyajian informasi keimigrasian terintegritas ini menjadi solusi nyata dan mendukung pelayanan publik yang prima. Sahabat imigrasi dimanapun Anda berada, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan kolaborasi seluruh pihak. Mari bersama-sama membangun birokrasi yang profesional, berintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya, Adam Setiawan, beserta seluruh narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebersamaan kita, dan sampai jumpa pada tugas-tugas episode selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.